Baik, selamat pagi, selamat siang, sore, malam, minasang, apa kabar semua? Eh, Perkenalkan, saya Haris Setiawan dari Kemahsiswaan Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas Danau Persada. Salam kenal. Hari ini saya akan membicarakan mengenai bagaimana cara mengisi formulir jika minasang ingin mengikuti program internship ya. Nah, dalam hal ini saya akan mengambil contoh formulir untuk program internship di Alpico Hotels, minasang ya. Jadi untuk minasang yang sudah mengikuti sesi sosialisasi dari Alpico Hotels dari Alpico Group ya, dan berdasarkan pengalaman itu minasang berminat untuk mengikuti program internshipnya, nah minasang bisa menyimak video ini sebagai referensi, minasang ya, sebagai referensi. Oke, pertama kita akan lihat formulirnya terlebih dahulu. Ya, jadi ini formulirnya minasang ya. Jadi ada Alpico Hotel Internship Entry Sheet ya. Jadi ini adalah formulir pendaftaran untuk program internship di Alpico Hotels minasang ya. Pertama, minasang mohon diperhatikan bahwa untuk mengisi formulir ini minasang itu diminta untuk mengisi menggunakan ini minasang ya. Kirena Nihongo de 手書きで記入してください. Please write in clear Japanese by hand, minasan. Jadi tulis tangan, minasan ya. Jadi minasan harus berusaha menulis ini dengan tulisan tangan minasan ya. Nah, kalau merasa tulisan tangannya kayaknya kurang rapih nih, nah minasan harus melakukan usaha-usaha ekstra ya supaya tulisan tangan minasan terlihat lebih baik gitu ya. Misalnya contohnya apa ya? Misalnya ini hanya contoh saja minasan ya. Misalnya di sini ya, Minasang tulis apa garis-garis dulu misalnya ya kayak gini garis pakai pensil misalnya ya, terus ya pakai pensil seperti ini, terus Minasang baru tulis di sini gitu ya apa di bagian ini ditulis di sini ya tulisannya baru. Nanti setelah tulisannya selesai ya pakai pulpen ya itu Minasang bisa hapus bagian garisnya. Begitu Minasang itu salah satu eh, cara tips ya untuk membuat tulisan Minasang jadi lebih rapih ya Minasang. Atau Minasang punya cara yang lain ya silakan dipraktekkan. Yang penting Minasang menulisnya dengan tulisan tangan yang rapih ya. Nah, kemudian di sini nomor satu perhatikan di sini ada tulisan shime ya atau nama ya, namae ya. Shime itu adalah sama dengan namae, cuman lebih formal minasang ya. Jadi minasang bisa menuliskan di sini pertama di bagian sini minasang ya itu tulis dengan alfabet minasang dan di atasnya ditulis cara bacanya minasang. Jadi kalau dituliskan mungkin seperti ini ya, misalnya Hari Setiawan. Nah, tulis pakai pakai ini ya, Hari Setiawan, gitu. Pakai huruf tebal ya. Terus di sininya Hari Setiawan. Kira-kira ya kayak gini Minasang ya. Jadi eh, apa namanya Minasang tulis seperti ini Minasang ya. Pakai tulisan tangan tentunya. Kalau saya ini mohon maaf pakai komputer ya. Nah, terus setelah itu Minasang perhatikan di sini ya, di sini Minasang diminta untuk memasang foto. Foto pas foto ya. Nah, ini diperhatikan ya, pas fotonya berwarna dan ikagetsu ina ini satsui shita mono. Jadi foto yang diambil dalam kurun waktu 1 bulan terakhir ini Minasang ya. Nah, Minasang silakan kalau bisa ngambil fotonya yang proper Minasang ya. Jadi jangan selfie ya. Jadi kalaupun mau berkreasi sendiri ya, mau kreatif sendiri, silakan diambil dengan cara yang proper misalnya ya. Misalnya di foto sama temen ya, jangan foto selfie gitu ya, sendiri gitu ya, foto selfie gitu. Tapi difoto oleh teman dengan resolusi yang baik ya, terus di apa namanya backgroundnya
ubah jadi warna yang biasanya apa merah entah biru ya, saya juga terserah sih itu ya. Atau apa namanya, intinya showme sashing itu minasang ya, harus yang proper minasang ya. Kalau misalnya minasang mengambil foto sendiri ya harus dengan kreativitas tinggi. Silakan di, atau kalau minasang nggak mau repot ya ke studio foto ya silakan. Sekarang kayaknya nggak begitu mahal ya. Oke, buat kedepannya minasang ya, nanti minasang kalau perlu foto lagi bisa dipakai yang minasang ambil untuk program ini. Oke, terus setelah itu minasan perhatikan di poin ketiga itu adalah pertanyaan internship Setsume kai ni sanka shimashita ka? Nah, apakah minasan mengikuti sesi sosialisasi yang diadakan pada tanggal berapa ya waktu itu ya? Tanggal 22-23 ya kalau nggak salah. 22 dan 23 Mei minggu lalu ya minasan ya, hari Kamis dan Jumat. Apakah mengikuti? Ya, kalau mengikuti Setsumeika ini sangka shimashita begitu ya ditulis di sini. Atau hai sangka shimashita gitu ya. Terus di nomor 4 minasan diminta untuk menuliskan kalau misalnya itu ya, sorry saya sekalian tulis ya. Setsumeika ini sangka shimashita gitu ya minasan. Ya, kira-kira seperti itu minasan. Ya, atau bisa juga hai hai sangka shimashita gitu ya. Gitu Minasang ya. Jadi terserah Minasang yang mana. Oke, terus setelah itu nomor NIM, nomor induk mahasiswa Minasangnya di sini misalnya 2022 110 berapa 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 gitu Minasang ya. Terus email address ya Minasang misalnya harisetiawau@gmail.com gitu ya. Nah ini karena ini tulisan tangan, mohon Minasang perhatikan hati-hati nulisnya supaya email address-nya nggak terkirim ke orang lain. Wilasan. Hati-hati ya. Terus kita lanjut ke nomor HP. Ini juga sama Minasang ya. Ini juga plus 62 gitu Minasang ya. 813 2931 4859 itu nomor HP saya. Kalau ada yang perlu silakan. Jadi silakan tulis dengan format seperti ini dan hati-hati dengan tulisan tangan Minasang supaya nomornya terlihat jelas. Ya, jangan sampai 9 jadi 6 atau 5 terlihat jadi 8 gitu ya, hati-hati. Kemudian ini Nihongo no Shiken Shutoku Q ya, level berapa minasang sudah memiliki JLPT ya, bisa misalnya N1 gitu ya atau N2 atau N3 gitu ya, N4 gitu ya minasang. Itu minasang ya. Oke, jadi silakan bisa tulis seperti ini. Baik, ini di bagian atas minasang ya. Semoga jelas. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, kemudian di bawah ini adalah yang poin 8 adalah internship ini Sankasuru Mokuteki. Jadi di sini Minasang akan menjelaskan tujuan Minasang mengikuti program internship ini. Ada dua bagian yaitu yang pertama A, Nihon de Internship Shitairu. Jadi alasan kenapa Minasang ingin mengikuti atau terikut ya di program internship. Terus yang kedua, yang B ini adalah pertanyaan terkait dengan apa sih kelebihan, apa sih bagusnya Alpico Group itu gitu ya. Jadi Minasang bisa menceritakan eh, apa ya, kebagusan, apa ya, keunggulan ya yang Minasang rasakan ketika Minasang melihat atau mendengarkan sesi sosialisasi yang diadakan minggu lalu ya. Atau Minasang juga bisa melihat websitenya ya, mempelajari Alpico dari situ ya, dan Minasang bisa menceritakan, oh setelah saya melihat websitenya ya bisa, saya merasa Alpico Group ini bagus di bagian ininya nih gitu ya. Mereka unggul di bagian apanya karena ada apanya gitu ya. Jadi bisa menceritakan dengan konkret kalau bisa Minasang ya konkret ya.
apa namanya, misalnya eh, pendidikan terhadap karyawannya sangat bagus ya, dibuktikan dengan adanya program internship ya terhadap orang asing misalnya. Jadi ada bagian-bagian yang konkret apa sih bagusnya gitu ya. Jadi bukan hanya oh perusahaannya sudah lama jadi eh, pengelolaannya bagus gitu ya. Nah, pengelolaan itu kan banyak ya, apanya sih? Jadi sebisa mungkin Minasang menuliskan hal yang konkret Minasang ya. Jadi jangan yang besar-besar ya skalanya ya gitu. Oke, itu tadi yang B Minasang. Yang apa sih yang Anda rasakan, yang hal yang bagus yang Anda rasakan dari Alpico Group ya, atau Alpico Hotel. Nah, untuk Nihon de Internship Shitairu, nah ini Minasang akan menceritakan mengenai alasan kenapa Minasang ingin mengikuti program internship di Jepang, Minasang ya. Alasan kenapa Minasang ingin mengikuti program internship ke Jepang. Alasannya bisa banyak macam-macam Minasang ya. Bisa apa ya? Bisa karena suka budayanya ya, karena atau mau punya pengalaman kerja di level internasional ya. Jadi itu bisa macam-macam Minasang ya. Jadi eh, misalnya apa ya? Ini saya udah beberapa saya apa sedikit ini rangkum Minasang. Ada misalnya ya ini ada beberapa Minasang. Ya, misalnya ingin memiliki pengalaman kerja internasional ya. Jadi nah setiap ini Minasang nggak perlu ceritakan semua ya. Jadi ini hanya referensi saja. Hanya referensi saja ya. Jadi alasan itu bisa macam-macam. Misalnya pengen punya pengalaman kerja internasional, pengen meningkatkan kemampuan bahasa Jepang, ingin apa? Pergi internship karena tertarik ya terhadap budaya Jepang, ikut internship karena ingin memiliki peluang karir di masa depan ya, ingin internship karena ingin belajar keterampilan profesional atau ingin melatih kemandirian dan kedewasaan gitu misalnya. Nah, tapi Minasan tidak perlu menceritakan semuanya. Silakan, yang ini hanya sebagai referensi dan silakan Minasan bisa menceritakan hal yang Minasan paling rasakan, ya, yang paling Minasan pikirkan, ya. Apa sih alasan saya gitu ya? Ini hanya sebatas referensi saja. Nah, ketika Minasan sudah memilih ya, misalnya ada beberapa poin ya, misalnya ada ya, misalnya 3 poin gitu ya. Eh, Misalnya ini yang mau Minasang sampaikan ya, misalnya pengalaman kerja internasional ya, meningkatkan kemampuan bahasa Jepang dan karena tertarik ya terhadap budaya Jepang. Misalnya punya 3 poin ini yang ingin diceritakan ya. Nah, Minasang setelah itu, ini bayangkan ini adalah 3 paragraf yang akan Minasang hasilkan nanti. Nah, masing-masing paragraf isinya apa? Nah, itu yang perlu dipikirkan. Pertama, Minasang bisa memulai dengan pernyataan general ya. Saya ingin memiliki pengalaman. Saya ingin ikut program internship ini karena ingin memiliki pengalaman kerja internasional. Ya, pernyataan normal, pernyataan general gitu ya. Nah, setelah itu minasan bisa menceritakan alasannya. Kenapa sih? Kenapa ingin punya pengalaman kerja internasional? Gitu minasan ya. Jadi misalnya di Indonesia sekarang lowongan pekerjaan makin sulit ya, makin sedikit ya. Sementara SDM-nya banyak ya. Jadi saya ingin kerja di lingkup internasional agar memiliki banyak pilihan ya ketika ingin bekerja begitu. Nah, untuk mencapai supaya bisa bekerja di luar negeri ya terutama di Jepang, saya harus memiliki pengalaman terlebih dahulu. Nah, saya berharap bisa menimba pengalaman itu dari sini, dari program ini gitu ya. Kenapa ya? Oke. Terus begitu juga dengan poin-poin yang lain ya, Minasang ya. Eh, jadi Minasang bisa menceritakan latar belakang dari masing-masing alasan tersebut ya. Misalnya yang kedua, meningkatkan kemampuan bahasa Jepang. Nah, Minasang bisa memulai dengan pernyataan general seperti tadi ya, saya ingin ikut
program internship karena ingin meningkatkan kemampuan bahasa Jepang. Terus minasan juga jelaskan kenapa gitu ya. Kenapa sih gitu ya. Nah, misalnya di apa di selama berkuliah ya, misalnya selama belajar bahasa Jepang, minasan sudah mempelajari berbagai macam pengetahuan tentang bahasa ya. Hanya saja memang prakteknya misalnya dirasa masih kurang. Sehingga dirasa kemampuan berkomunikasinya tidak eh, improve gitu, tidak berkembang misalnya ya. Oleh karena itu, dengan program internship ini saya berharap bisa berinteraksi langsung dengan orang Jepang dan dengan itu saya ingin berharap bisa meningkatkan kemampuan bahasa Jepang saya. Gitu minasan. Jadi silakan minasan jabarkan alasan-alasannya ya. Pasti ada beberapa alasan ya meningkatkan kemampuan bahasa Jepang ya. Jadi terus bisa dikaitkan antara satu dengan yang lain. Misalnya karena saya ingin bekerja di Jepang suatu saat nanti ya bekerja di lingkup internasional di Jepang ya. Untuk itu saya memerlukan kemampuan ya untuk bisa bisa bekerja di Jepang diperlukan kemampuan bahasa Jepang yang tinggi. Nah, dengan ini saya berharap bisa dengan program ini saya berharap saya bisa meningkatkan kemampuan bahasa Jepang saya. Terus demikian juga dengan poin yang ketiga, misalnya ingin ikut internship ini karena tertarik dengan budaya Jepang ya. Ini juga sama ya, bisa dimulai dengan pernyataan general ya. Saya ingin ikut program internship di Jepang karena tertarik dengan budaya Jepang. Kenapa gitu ya? Ini juga diceritakan ya, kenapa? Kenapa tertarik dengan budaya Jepang? Budaya Jepang yang mana yang menarik menurut Anda gitu ya? Itu diceritakan spesifik ya. Jadi tidak Nihon no bunka gitu ya, ski gitu. Itu sangat luas sekali minasang ya. Pertama, supaya bisa lebih konkret budaya Jepang yang mana yang minasang sukai. Lalu suka itu seperti apa sih sukanya ya? Suka bagian apanya gitu. Kenapa suka gitu ya? Itu jadi bisa lebih konkret lagi minasang ya. Jadi tidak bukan pernyataan yang luas sekali ya. Watashi wa Nihon no bunka ga suki dakara internship ni sanka shitai to omoimasu misalnya. Nah, itu oke sih, tapi itu masih luas sekali. Minasang harus bisa membuat sebuah pernyataan yang lebih konkret lagi minasang ya. Budaya Jepang yang mana nih? Ya. Terus kenapa fokus ke budaya Jepang tersebut? Jadi minasang bisa lebih menceritakan lebih dalam ya, terus berpikir lagi untuk bisa menjabarkan itu minasang. Ya, oke. Jadi ini tentang poin ke-8 bagian A minasang ya. Oke. Nah, terus kita lanjut ke bagian B. Tadi sedikit sudah saya jelaskan di awal ya. Arpiko no doko ni miryoku o kanjita ka. Jadi minasang tuh merasakan bagusnya Alpiko itu di bagian mananya sih gitu ya. Jadi kalau Minasang sudah mengikuti sesi sosialisasi ya, saya pikir Minasang sudah bisa merasakan ya poin-poin bagusnya itu di mana sih gitu ya. Saya pikir Minasang bisa merasakan ya. Jadi Minasang bisa menceritakan itu. Ketika sosialisasi saya mendengarkan cerita mengenai ini. Oleh karena itu saya merasa tertarik dengan saya merasakan di situ ada miryokunya gitu ya, ada poin-poin bagusnya di situ ya. Begitu. Nah, kalau Minasang agak lupa-lupa ya dengan sesi sosialisasinya, Minasang bisa lihat dokumennya ya. Waktu itu ada materi apa aja sih ya. Minasang bisa cek lagi ke surat undangan yang pernah Minasang dapat ya, surat dispensasi. Di situ ada daftar ininya ya, tema pembicaraan. Atau Minasang juga bisa melihat websitenya Alpico Group atau Alpico Hotels ya. Di situ pasti ada banyak informasi yang menceritakan mengenai poin-poin yang ditonjolkan di Alpico Group gitu Minasang. Ya bisa mempelajari dari situ Minasang. Dan dituliskan di sini ya. Oke, kemudian selanjutnya di nomor 9 Minasang diminta untuk menceritakan hobi dan cara menghabiskan waktu di akhir pekan, Minasang ya. Pada dasarnya sama ini juga ya, Minasang untuk hobi itu sama saja dengan yang tadi ya. Jadi Minasang bisa menyebutkan hobinya apa sih gitu ya. Terus apa? Eh, terus sejak kapan Minasang menyukai hobi itu ya? Sejak kapan memulai hobi itu? Terus
menjelaskan kenapa sih suka hobi itu ya. Dan minasan bisa memberikan contoh konkret ya kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan hobi tersebut ya. Terus minasan juga bisa mengaitkan dengan mimpi minasan ke depannya gitu ya minasan. Terus untuk cara menghabiskan waktu di akhir pekan itu minasan sebenarnya sama juga sih ya dengan yang tadi ya. Minasan bisa menyebutkan secara umum dulu. Misalnya pada dasarnya kalau hari Sabtu dan Minggu saya selalu di rumah misalnya membantu orang tua atau mengerjakan hal-hal yang saya mesti siapkan untuk minggu depannya gitu misalnya. Atau biasa bisa menyebutkan hal yang lebih general, apa yang general yang lain misalnya. Pada dasarnya kalau Sabtu Minggu saya berharap bisa pergi keluar gitu ya untuk mendapatkan pengalaman di luar, berinteraksi dengan orang misalnya. Nah, nanti setelah itu bisa diceritakan yang spesifiknya. Kalau di rumah aja tuh ngerjain apa aja sih gitu ya. Mempersiapkan apa aja sih gitu ya. Membantu orang tua misalnya atau membantu orang tuanya dengan cara apa gitu atau menyiapkan yang hal-hal yang diperlukan untuk minggu depannya misalnya untuk perkuliahan minggu depan. Nah, spesifiknya apa? Misalnya bisa mengerjakan pekerjaan rumah atau mengerjakan tugas atau menulis apa makalah atau dan sebagainya. Atau misalnya pergi bersama teman ya menghabiskan waktu bersama teman di kafe misalnya. Kenapa pergi ke kafe? Misalnya membicarakan mengenai, misalnya ada circle-nya yang sedang membicarakan mengenai bisnis ya, misalnya ya, itu misalnya, ya. Jadi seperti itu, tuh ya. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu, Minasang. Terus di nomor 10 ya, Minasang diminta menulis mempromosikan diri, self branding. Minasang mempromosikan diri, menuliskan Jiko PR ya. Jiko PR itu maksudnya self branding atau mempromosikan diri Minasang ya dengan cara pertama menuliskan apa sih kemampuan khusus Minasang, apa sih keunggulannya Minasang, apa sih kelebihannya Minasang ya. Kelebihan saya lemak misalnya ada di sini di dalam bercanda Minasang ya misalnya bukan seperti itu ya. Jadi eh Minasang bisa menceritakan Jiko PR dengan menceritakan dua poin tadi ya. Pertama, apa sih kelebihan khususnya dan apa sih kelebihan Minasang ya. Kemampuan-kemampuan yang Minasang miliki gitu. Bisa diceritakan di sini. Ya, jadi misalnya untuk Tokugi ini bacanya Tokugi, Anata no Tokugi. Ya, apa sih kemampuan spesifik atau keahlian spesifik yang Minasang ya? Sebutkan dulu, saya bisa gitu ya, saya mampu menulis laporan dalam waktu 1 jam gitu misalnya. Saya mampu mengadakan seminar atau saya mampu misalnya apa lagi ya mengoperasikan komputer misalnya software apa saja. Saya mampu mengelola data atau mengolah data dalam bentuk Excel misalnya ya. Silakan diceritakan kemampuan-kemampuan yang Minasang miliki ya. Saya memiliki kemampuan mengolah apa mengolah sesuatu dalam bentuk grafis misalnya ya, misalnya bikin desain apa gitu ya dengan menggunakan software apa. Seperti itu Minasang. Terus Minasang bisa menceritakan ya bagaimana cara Minasang mempelajarinya gitu ya. Gimana sih bisa dapat kemampuan itu ya? Misalnya saya di organisasi apa ditunjuk jadi bagian humas. Terus karena itu saya mau tidak mau harus menggunakan aplikasi ini untuk membuat sosialisasi misalnya. Gitu Minasang ya. Terus untuk Chosho, kelebihan Minasang ya. Silakan bisa Minasang bisa ceritakan sifat-sifat positif Minasang ya. Jadi bukan kalau kelebihan itu bukan berarti harus kemampuan skill apa ya, hard skill gitu ya, bukan. Tapi bisa juga soft skill. Misalnya Minasang sudah terbiasa menangani apa diskusi kelompok misalnya dengan sering mengikuti kegiatan Koryukai sebagai moderator misalnya ya. Jadi karena sering mengikuti program itu dengan sebagai moderator saya memiliki kemampuan untuk membuat sebuah diskusi bisa berjalan dengan lancar misalnya. Jadi silakan misalnya kelebihannya apa lagi ya misalnya.
susah juga sih cerita kelebihan diri sendiri ya, karena kadang kita nggak paham diri kita sendiri seperti apa. Nah, jadi supaya minasang paham apa sih kelebihan saya, apa sih kekurangan saya, itu minasang harus melibatkan diri ke berbagai kegiatan di kampus, di luar kampus gitu. Jadi minasang banyak melibatkan diri di sebuah kegiatan, di berbagai kegiatan dan berinteraksi dengan banyak orang, bekerja dengan banyak orang gitu ya. Gitu. Jadi dengan berinteraksi dengan banyak orang ya minasang akan mendapatkan feedback baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dari situlah minasang akan paham apa sih kelebihan saya, apa sih kekurangan saya gitu minasang ya. Jadi kalau sekarang belum paham, mungkin minasang belum banyak bekerja sama dengan orang lain ya. Jadi dengan bekerja sama dengan orang lain, minasang akan paham diri saya itu seperti apa sih, kelebihan saya apa, kekurangan saya apa gitu. Tapi kalau sekarang belum belum banyak berinteraksi dengan orang ya silakan sebisanya dulu saja minasang yang minasang alami selama ini di perkuliahan gitu ya. Seperti itu. Ya. Oke. Terus yang terakhir ini ada terakhir ya. Ada Shorai no Yume minasang. Jadi Shorai no Yume ya. Minasang bisa pertama ya menyebutkan dulu cita-cita saya. Mimpi saya adalah ini gitu ya. Nah, terus setelah itu minasang bisa menjelaskan latar belakang dari mimpi, dari cita-cita tersebut. Kenapa sih punya cita-cita atau mimpi itu gitu ya. Misalnya dulu saya punya cita-cita, misalnya ini ya, saya punya cita-cita eh, mau buat tas misalnya, tas punya merek saya sendiri, bentuknya saya bikin sendiri desainnya ya. Karena saya suka tas misalnya ya. Atau saya pengen bikin bengkel sepeda karena saya suka sepeda gitu ya. Kenapa mau bikin bengkel sepeda? Karena saya suka banget sepeda. Saya suka naik sepeda ke kantor dan suka terlibat dengan apa hal-hal yang berkaitan dengan spare part sepeda gitu dan ingin membuat satu komunitas misalnya yang di mana di komunitas itu misalnya orang yang datang ke situ itu bisa cerita, bisa berinteraksi mengenai sepeda dan sekalian bisa memperbaiki sepeda mereka bengkel gitu dan bisa juga mungkin ada kafenya gitu ya. Nah dengan itu berharap bisa melakukan bisnis yang orientasinya tuh untuk menyokong komunitas sepeda gitu ya misalnya. Jadi minasan bisa menceritakan alasan kenapa sih punya mimpi itu gitu ya. Nah terus setelah itu kalau bisa minasan juga menceritakan langkah-langkah konkret yang sudah minasan lakukan untuk mimpi ini gitu ya. Nggak perlu konkret banget nggak apa-apa. Yang penting ya mengarah ke sana gitu ya. Nah kalau minasan bisa menuliskan itu menuliskan langkah-langkah apa sih yang sudah minasan lakukan untuk mewujudkan mimpi itu. Nah kalau bisa menulis bagian itu akan lebih oke lagi minasan ya. Jadi minasan itu sudah punya pikiran yang konkret, yang jelas gitu ya. Nggak cuman awang-awang gitu ya. Seperti itu minasan ya. Jadi itu mungkin sedikit masukan dari saya ya kalau minasang mau menulis mengisi ya formulir pendaftaran untuk program magang ya. Jadi dalam hal ini saya mengambil contoh eh, untuk program Alpico Group minasang. Nanti kalau ada pertanyaan minasang bisa hubungi saya kapan saja dan di mana saja ya. Baik, jadi itu saja dari saya sementara ini. Nanti kalau ada pertanyaan komentar bisa tulis pesan ke saya lewat WhatsApp. Silakan kapan saja boleh. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsuka sama des. Bye bye.